bar milih rampung turu maning 2 tahun, esuk konferensi maning. Jadi programnya adalah konferensi dan konferensi. Gak penting kita. Mestinya di konferensi ini menyusun program-program 2 tahun ke depan. Dan programnya itu harus selaras dengan programnya Nahdlatul Ulama. Tidak boleh tidak. Oke. Dan tadi disampaikan kalau pengurus nanti yang sudah tidak jadi pengurus PAC katakan, kalau memang umurnya masih ya bisa naik ke PC. Oke, PC juga biasanya tahu betul. Kalau PC besok bisa yang memutuskan. Dan ini memang harapannya ya begitu, yang namanya di PC kalau tidak ditopang dari bawah dan ranting dari PC ya nggak aman juga. Salah satunya kami juga diamanai itu berawal dari PAC. Saya ketua PAC itu 2007. Waktu itu masih 3 tahunan mas, jadi 6 tahun. Dan itu masih terukah bahasanya karena memang Ansor dulu ya berbeda dengan hari ini. Diawali dulu Nusron Wahid itu sudah mulai menata organisasi ini, mulai ketat, dan Gus Yakut ini lebih ketat lagi. Hari ini harus dipahami Ansor itu umurnya adalah 20 sampai 40 tahun. Kalau yang sudah lebih dari 40 mestinya harus sadar diri, harus menempatkan diri barisannya di mana? Di Nahdlatul Ulama. Tapi kadang-kadang esnya sergap, jadi jiwanya muda. Ya alhamdulillah. Repotnya begini, sing tua-tua semangat, sing nom-nom di bawah 40 tahun malah melengkerkan repot. Nah ini bahaya. Tapi kan Banser orang ukuran umur pak, ya nggak masalah. Walaupun di sana memang ada, tapi tidak boleh menjadi pengurus harian itu jelas. Dan hari ini semisal panjenengan nanti setelah konferensi ini menyusun pengurus, itu yang jelas umurnya harus sesuai, belum berulang tahun 41. Kalau ada yang lebih dari 41, itu jelas SK-nya tidak akan pernah muncul karena yang meng-SK-kan adalah pimpinan wilayah. Itu di Ansor hari ini, dan hari ini Ansor itu sudah harus melihat atau menyiapkan, artinya kebutuhannya adalah kualitas, tidak hanya kuantitas. Maka screening itu jelas, kalau yang tidak masuk ya tidak. Besok ini tanggal 29, 31 di Cilacap, kita tempatkan di Welah dan di Pala itu ada namanya LI Susplat, pelatihan instruktur dan kursus pelatih. Itu harus S1 ya, harus S1, sudah PKL atau Susbalan, umurnya tidak lebih dari 40 tahun harus S1. Ada yang sudah Susbalan umurnya belum 41 tidak S1 ya tidak bisa. Ada yang sudah S1 ya sudah Susbalan umurnya 41 ya tidak bisa. Ya ini namanya saja gerakan pemuda, masa isinya orang tua-tua. Ya ganti baik gerakan tua Ansor. Dan sahabat-sahabat, sering saya sampaikan harus selalu menjaga karakter kita yang 4 itu harus selalu dipegang sahabat-sahabat. Karakter kita yang pertama adalah kita ini organisasi pemuda, tentunya karakter kepemudaan harus selalu tertanam. Pemuda itu ya semangat, energi, diperintah Pak Kiai itu bukan pemuda namanya. Umurnya pemuda, jiwanya tua kan bahaya. Nah, terus yang kedua, karakter kerakyatan. Ansor Banser harus selalu siap, harus selalu berada di tengah masyarakat. Jangan sampai kedatangan panjenengan, kehadiran panjenengan di masyarakat malah membuat resah. Mana Banser ya sing coba lu tengah segala kan pikir-pikir bahaya. Jangan sampai kalimat itu malah Banser apa jalurnya ngomong tak rusak. Itu basic baik. Bahasa-bahasa itu dihilangkan. Jangan sampai muncul model-model yang begitu. Jadi karakter kerakyatan itu harus munculkan. Ya walaupun kecuali dia ditahan. Terus sampai nembung. Yang nembungnya paling pakaknya orang apa? Nembung paling nembung ini senang.
karakter begitu harus dibuang. Yang ketiga adalah karakter keislaman. Bagaimanapun juga kita adalah organisasi kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Maka ciri khas keislaman harus tertanam. Ya, tidak hanya persoalan berpakaian, tetapi unggah ungguh akhlak. Ya, pemuda Islam ya bagaimana? Kan begitu panjenengan paham. Dan yang terakhir adalah karakter ke-Indonesia. Bagaimanapun juga negeri kita ini harus kita jaga. Karena konsensus para pendahulu kita, para pejuang ini sudah paham bersama-sama bahwa negeri kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 harus kita jaga, beragam, saling hormat menghormati. Yang penting kalau aman negeri kita, ibadah juga akan aman. Tidak harus menjadi negara Islam, malah akhirnya perang, karena saling berjenjengan. Karena memang merdekanya ya bersama-sama, sudah konsensus para pendiri bangsa sudah sepakat negeri kita berdasarkan Pancasila, maka harus kita pertahankan baik-baik. Asal saling memahami, saling menyadari, saling hormat menghormati, itu akan terjadi keselarasan dalam bernegara. Ketika aman negeri ini memanggil kita, maka Ansor Banser harus siap menjadi garda terdepan. Sahabat-sahabat siap? Siap. Siapnya ngapa? Ngajine dikuati, nggih, kirakate dikuati. Jadi salah satu pengurus nek ketuane ora tau puasa, kudune wakile belum puasa, Mas. Kudune ana. Kudu ana. Ya nek ketuane puasa syukur. Ketuane ora puasa karena pikirannya wena-wena, wakil. Ya, terutama di jalur Ansor. Di jalur Ansor ora tau puasa ya berat. Saya jelas itu ada pengurus PC setiap hari ya ada yang Daud itu memang sudah diprogramkan dan siap itu. Saya siap Daud selama jadi pengurus PC misal, atau bahkan wis kebiasaan wis ora dadi PC ya Daud bae alhamdulillah. Jadi apa jenengane oh sampean Daud ya. Iya. Ya, oke sing Daud jebule kene. Angel. Siap. Ya wis mudah-mudahan berkah. Daudnya insyaallah. Itu sahabat-sahabat, jadi sekali lagi konferensi ini tidak hanya memilih ketua, tetapi yang lebih penting adalah mengevaluasi program kerja yang sudah dilaksanakan dan menyusun program kerja ke depan, atau memutuskan hal-hal lain yang memang dibutuhkan oleh organisasi. Jadi nanti siapapun, sahabat Andri umurnya berapa ini? 29. Ya masih bisa karena belum, ya terserah panjenengan, itu haknya panjenengan. Tapi bahwa organisasi itu ada aturan dan aturannya yang penting belum berulang tahun ke 41. Belum berulang tahun ke 41. Tidak hanya ketua, seluruh pengurus harian begitu. Belum berulang tahun ke 41. Yang kedua, sudah mengikuti pelatihan dasar PKD atau Diklat-Sar. Itu aturannya begitu. Itu sahabat-sahabat sekalian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Ansor Banser khususnya di PAC Binangun ke depan lebih maju, lebih bagus. Dan tentunya harapan kita rutinanya ini bisa sudah mulai dijalankan secara runtut, karena pandemi hari ini juga mudah-mudahan sudah mulai berakhir dan harapannya ke depan semakin hilang dari bumi Nusantara ini, termasuk bumi yang kita tempati ini, sehingga aktivitas kehidupan keseharian bisa dijalankan dengan biasa. Jadi rutinitas Rizalul Ansor ini penting karena organisasi itu akan hidup, akan kelihatan hidup dan tidak ketika rutinannya jalan. Asal rutinannya jalan ya berarti organisasinya jalan. Begitu. Dan saya berharap sahabat-sahabat, karena ini organisasi kepemudaan anak mudanya NU atau anak tertua di NU yang memang ke depan disiapkan untuk memimpin NU, maka perlu saya sampaikan sahabat-sahabat menjalankan roda organisasi harus sesuai aturan.
semua ada di aturan PDPRT dan PO. Jadi apapun bentuknya keputusannya silakan didasarkan kepada PDPRT dan PO yang ada. Mungkin itu yang dapat